Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di Poddar, podcastnya Darul Aminah bersama bintang tamu yang sama-sama luar biasa seperti hari-hari sebelumnya. Ada Ustadz Polem atau Bang Polem nih. Ini kalau tampilannya masuk nih Ustadz. Oke, Abang oke. Panggil apa nih Ustadz apa Abang nih? Terserah bang. Terserah bang ya. Oke, kita perkenalkan diri dulu. Kira-kira Bang Polem ini dari mana? Kok bisa nyampe ke Bengkulu? Ya baik. Perkenalkan teman-teman semuanya, Poddar ya. Poddar. Podcast Darul Aminah. Darul Aminah. Ya. Saya Muhammad Polem. Mhm. Orang tua saya orang Aceh, ibu saya orang Kepahyang. Oh, bapak ya orang Aceh ya. Bapak orang Aceh, ibu orang Kepahyang. Kemudian saya sekarang kesibukannya ngajar bang di Unifed di Dahasen Dahasen ya. sebagai dosen agama. Kemudian selain itu juga saya sebagai muazin. Muadzin. Tukang azan. Tukang azan. Ya. Di Masjid Raya Baitul Izzah. Masya Allah. Jadi kalau abang nanti ke sana Masjid Raya, kalau dia ngazan, bisa dipastikan nih, ini kira siapa nih? Ini Polem atau bukan? Oh. Karena 5 orang muazin di sana. Salah satunya saya gitu ya. Orang Aceh semua? Enggak. Orang macam-macam. Macam-macam ya. Ya, berarti tadi kalau ditarik kesimpulan dari aktivitas hari ini, hari ini, sekarang ini, dosen iya, muadzin iya, apalagi tadi? Ya, sekedaran memberikan pencerahan-pencerahan. Oh, juga. pencerahan. Artinya sifatnya tausiah ya. Tausiah. Baik secara online maupun offline. Luar biasa. Tadi ayah dari Aceh. Aceh mana? Aceh PD, Bang. Kalau dari Aceh Tamiang kemarin yang bencana itu jauh tuh? Jauh tuh. Oh, jauh ya. Jauh. SPD Aceh Tamiang. Aceh Tamiang kan dekat Sumatera Utara situ kan. Oh, dikit lah. 3 detik, 5 detik. Bahasa Aceh lah coba. Bahasa Aceh. Ya. Ngomong apa bang? Ngomong selamat menunaikan ibadah puasa boleh. Apa? Bahasa Aceh pokoknya bahasa Aceh aja. Iya bahasa Aceh boleh. Ya ngon-ngon ban Bandung artinya itu ya teman-teman semua gitu ya. Be tuho puasa. Ya. Jangan lupa puasa. Karena kenapa bang? Karena banyak yang mokel sekarang kan. Ah itu cocok itu langsung jangan mokel bilang. Coba bahasa Aceh itu. Kalau mokel tuh apa? Pokoknya kalau jangan tuh be bang. Be ya. Be mokel. Be mokel. Jadi teman-teman di luar sana be mokel. Be mokel beh. Be mokel beh. Itu dia. Baik, jadi dari percampuran Kepahyang dan Aceh. Wah, luar biasa. Ini berarti orang tua nih tinggal di Kepahyang ya? Alhamdulillah dua-duanya di Kepahyang. Ini anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adik masih sekolah ya berarti ya? Masih ada yang kuliah dan ada yang sekolah gitu. Oke, kuliah di mana tuh adik? Kuliah di YIN Curup. YIN Curup. Berarti ini Polem nih YIN Bengkulu ya? Saya dulu ya. Saya S1-nya UIN Bengkulu, S2-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, Masya Allah. SGD. Alhamdulillah. MPD ya? MPD. Muhammad Polem MPD. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kita akan bercerita, kemudian kita ambil nilai-nilai yang disampaikan oleh Bang Polem. Kita ke pertanyaan pertama Bang Polem. Karena kita membahas tentang dai muda ya. Oh, dai muda. Dai muda ya. Masya Allah. Kelahiran tahun berapa Bang? Saya kelahiran 2000. 2000 berarti 26 tahun ya. 26 tahun. Wow. 2 April 2000. Nanti bentar lagi April, ya. Lupa. Jangan lupa ucapan doanya. Kalau mau Docus ini tahun berapa lahirnya? Ini boleh nih tebak-tebakan kita. Ada tahun 97 mungkin ya? 97 hampir. 95. Hampir. 94. Hampir. 93. Hampir. 92 betul. Jadi 8 tahun. Kurang lebih ya. Jadi saya 34 tahun yang lalu lahir. Berarti udah berkeluarga Bang ya? Sudah alhamdulillah. Anak berapa? Anak 2 orang alhamdulillah. Ini saya jadi wawancara. Baik Bang Polem. Jadi ceritanya kita berbicara tentang dai. Oke Bang. Apa momen spesifik yang pertama kali hadir di kehidupan Bang Polem sehingga memutuskan untuk menjadi seorang dai muda? Masya Allah. Ini Bang ceritanya ya. Saya ini kan anak pertama Bang kan. Dan saya itu diajarkan sama ibu saya tuh Bang untuk selalu tampil maju ke depan gitu Bang. Jadi nak
kata ibu saya kan. Ya. Apa-apa be maju ke depan. Hmm. Disuruh guru nyanyi maju ke depan. Mhm. Disuruh guru nari maju ke depan. Oh. Jadi bang ketika saya SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan, mata pelajaran yang paling saya favorit itu bang kesenian bang. Kesenian. Jadi karena ada nyanyinya bang, nyanyi, suling, kah, penika kan, Iya. pakai apa namanya itu, yang tuh saya lupa namanya itu apa namanya? Apa itu tuh? Harmonika. Bukan. Penika lah, Pionika ya, pionika. Yang ditiup itu kan? Oh ya. Itu. Betul itu. Jadi apapun itu saya tampil maju ke depan bang. Saya joget-joget di depan kelas. Iya, Siapa yang mau maju ke depan yang nyanyi lagu ini, kata ibu guru. Langsung angkat tangan ya. Karena dilatih sama ibu saya gitu ya. bang. Ketika dalam lomba juga, lomba azan kah, lomba ceramah ada icili kah, saya ikut bang. Ikut semua. Menang nggak menang saya maju. Maju. Gitu, jadi ibaratnya tuh dari sana kan saya terlatih mental Iya, saya iya, kan betul. untuk maju ke depan gitu kan. Apalagi memang ayah saya juga yang mengajarkan ngaji saya gitu kan, ibu juga. Jadi background keagamaannya kuat bang gitu Iya, kan. iya. Jadi saya ketika lomba ini saya pikirkan, oh kayaknya saya ini cocok untuk ceramah gitu Passion kan. ya? Passion. Jadi passion gitu iya. bang. Jadi coba-coba dari keberanian disuruh maju terus sama orang tua Iya, iya. gitu kan. Akhirnya karena terbiasa tadi dukungan maju ke depan dengan PD tadi, akhirnya alhamdulillah Sampai sekarang ya. sampai sekarang dan sudah memenangkan juga alhamdulillah beberapa perlombaan zaman-zaman dulunya gitu bang. Waktu masih ibaratkan tuh kepengen iya, gitu iya. kan. Kalau sekarang kan udah kayak Udah lomba kan menyesuaikan ya. gitu, Bang. Wah, luar biasa sekali. Jadi dari kecil ya. Dari kecil bang. Kira-kira ingat nggak waktu pertama kali tampil dulu ceramah tentang apa? Apa tuh kira-kira? Saya ada ayah saya beli itu bang buku ceramah 3 bahasa gitu kan. Jadi pernah saya bawakan ceramah itu tentang menjadi muslim yang baik gitulah. Judulnya kalau nggak salah gitu. Oh. Tahun mungkin saya kayak kelas 3 atau kelas 4 SD gitu Oh, bang. boleh. Dulu Iya, iya. tahun berapa ya? 2008 mungkin. Ya, atau artinya 7 kayak gitu. umur di bawah 10 tahun ya mungkin ya kurang lebih lah ya. Ya kurang lebih lah bang gitu bang. Apa tuh isinya ceramahnya tuh? Ya ibaratkan tuh menjadi muslim yang baik lah gitu kan. Oh, berarti intinya tentang jadi muslim atau muslimah yang baik nih? Ya ibaratkan Dua-duanya lah ya. Ya. Oh, Saya itu jadi besar itu. ceramah pertama ya. Ya kurang lebih. Kurang kayak gitu, lebih. Bang. Kemudian lanjut terus sampai hari ini itu kayak ketagihan ya ceramah ya. gitu. Kalau dulu dan sekarang itu ada nggak kayak sosok ulama atau dai favoritnya Bang Polem? Ya kalau ayah saya kan memang orang Aceh bang kan. Jadi ulama-ulama Aceh mereka banyak dikenalkan. Tapi kalau saya sekarang juga kalau melihatnya ya, kalau passion saya bang kan, saya tuh karena orang Aceh logat Aceh gitu kan, orang Sumatera. Ya. Saya kalau dai yang sekarang ini memang yang sangat-sangat saya idolakan sekarang ini itu pertama mungkin udah familiar kita. Siapa tuh? UAS. Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Itu karena kayak cara dia berbicara dengan kayak part-part dia itu bilang apa tuh namanya? Kayak penggalan-penggalan kata tuh hampir sama kayak logat saya gitu bang. Oh, jadi ibaratkan Melayu gitu ya. Itu sih nomor 1 beliau. Oke, sebelum yang kedua, ada ciri khas yang diambil nggak dari Ustadz Somad kemudian dipelajari untuk jadi cara berdakwah? Iya. Kalau beliau itu bang tipenya kalau sudah menyampaikan dengan hal-hal yang berbau tentang akhirat gitu kan atau tentang kejahatan-kejahatan, beliau tuh kayak apa tuh namanya sama tuh menggebu-gebu gitu bang. Jadi ibaratnya tuh nyampe betul ke hati kita gitu. Iya. Meskipun banyak lawaknya. Iya, Jadi, dia menyelipkan itu ya. Namanya orang Indonesia bang, apalagi kita di Bengkulu gitu kan. Kalau kita ceramah tanpa lawakan tuh kayak enggak. Iya, khususnya kayak takziah gitu ya. Gitu, Bang. Kalau sholat Jumat kan nggak bisa. Nggak bisa mungkin nggak boleh kita gitu kan. Jadi kalau balik lagi Ustaz Somad tadi, kira-kira apa nih yang contoh lah, kita mau lihat lah, contoh dikit lah yang agak menyerupai lah pembawaan dari Ustaz Somad. Dengan kayak kata-kata gitu bang ya. Boleh kata-kata, gestur atau lawakan yang ingat versinya Polem. Somat. Ya. Ya ibaratkan tuh mau bilang apa nih misalnya ceramah tentang apa? Ceramah bebas saja apa aja yang ada di pikiran kira-kira mau tentang bebas pokoknya lah. Misalnya hadirin rahimakumullah gitu bang ya. Kayak juga beliau kayak waktu khutbah gitu kan, beliau berapi-api gitu kan. Cara untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu ada 5 caranya.
Khomsun man kunna fihi sa'adun fid dunya wal akhirah. Ada 5 amalan yang apabila setiap orang mengamalkan 5 amalan ini, maka insyaallah ia akan hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Siapapun dia, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa, apabila mengamalkan 5 amalan ini tadi, maka insyaallah akan hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wah, Masya Allah. Jadi tegas ya. Tegas. Wah, luar biasa. 1 dia bilang, bla 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 kayak gitu ya. 1, awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtina. Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala waktu demi waktunya. Ya. Jadi Ustaz bersama Bang, mimiknya masuk, ya kan? Nada suaranya masuk, body language-nya masuk, semuanya masuk itu. Itulah yang Masya Allah, luar biasa ya. saya suka. Biasanya dia tuh kasih contoh, kemudian contoh-contoh terakhirnya bersifat jenaka ya. Betul. Jadi ada 1 bawa, kemudian serius ujungnya lucu. jenaka. Ternyata tipikal pendengarnya masyarakat Indonesia ini Suka yang seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Ustaz Somad yang pertama. Kita 2 aja dulu nih, karena kalau rentet sampai 5 nih panjang nih ya. Yang kedua, dai favorit. Dai favorit Bang ya, dengan keluasan ilmunya, Gus Baha Bang. Wah, Masya Allah, ini ketawaduannya ya juga ya. Ketawaduannya. Iya. Masya Allah. Bahkan tuh Ustaz Hadi Hidayat saya sama Ustaz Abdul Somad tuh bilang dia tuh Quran yang berjalan gitu Bang. Oh, jadi dia itu menyampaikan tuh kalau tanya kitab kuning jangan ditanya lagi Gus Baha Bang kan. Ya. Nah itu sih. 2 itulah Bang. 2. Jadi tadi ya Ustadz Abdul Somad dan Gus Baha. Di bawahnya masih banyak lagi, tapi kita lanjut ke pertanyaan. Boleh. Bagaimana menurut Bang Polem mengemas nilai-nilai keagamaan yang mau disampaikan yang sifatnya berat tapi disampaikan dengan sesuai dengan generasinya, khususnya Gen Z, karena Bang Polem Gen Z. Ya, boleh. Sesuai dengan yang saya pelajari Bang kan. Kami waktu pelatihan daiyah mereka di Jakarta gitu. Jadi memang zaman sekarang bukan hanya Gen Z sebetulnya, bahkan generasi-generasi yang kemarin-kemarin juga memang lebih suka sekarang ini Bang ceramah yang dia itu singkat. Cukup sekitar 1-2 menit aja gitu. Yang pada intinya aja, tapi itu masuk gitu Bang. Jadi memang sekarang ini saya juga dan teman-teman daiyah yang lain kan, ya beberapa potongan video buat kita Bang kan bahas tentang apa, misalnya tentang sholat kah, tentang hukumnya bermain game kan dan sebagainya. Kayak gitu Bang. Ibaratkan tuh sekarang ini memang mau tidak mau kita generasi zilenial kami ini kan. Memang harus memadukan gitu. Ceramah bukan hanya offline saja, juga online berarti gitu. memanfaatkan digital ya. Digitalisasi gitu Bang. Oh ya, tadi bahasanya 1 menit 2 menit tadi berarti karena digital ya. Kalau kemasannya seperti apa? Apa mereka ini masih yang online ini masih juga perlu disampaikan jokes terus, bercanda terus, atau sekali ya kayak menghujam, memang nggak ada jokesnya? Gimana kira-kira? Ya itu kembali lagi kepada yang menyampaikan ya Bang. Biasanya kan memang kalau video pendek kan memang ada ustadz yang memang menyampaikannya dengan jenaka gitu kan, kayak ustadz yang tentang tahsin gitu kan. Mereka yang memberi tahsin itu buat video 1 menit 2 menit memberi tahsin kan dengan jenaka gitu Bang kan, menyampaikan. Ada juga ketika memang harus pesan itu kita sampaikan dengan tegas gitu kan, ya, tetap harus tegas. Artinya tergantung situasi juga ya. Dan konteks apa yang mau kita sampaikan gitu. Betul sekali, luar biasa sekali. Jadi memang harus ada tata cara khusus ya menghadapi audiens ini kan. Kalau memang dia suka jenaka, ya kita harus persiapkan materi jenaka ya. Jadi ya memang perlu keahlian khusus jadi seorang dai. Tadi udah disampaikan tadi ya, pelatihan di Jakarta ya. Itu program apa tuh? Jadi itu pelatihan dari Kemenag, dari Subdit Dakwah kan. Jadi pelatihan daiyah kemarin itu Bang, namanya PCDM. Persatuan Pembibitan. Pembibitan calon dai muda gitu lah. Luar biasa. Nah, kemarin di Jakarta kan, alhamdulillah kita dari Bengkulu ada sekitaran 8 orang perwakilan kemarin ke Jakarta kan, seluruh Indonesia. Seleksi 8 orang ini atau seperti apa? Enggak, kami udah seleksinya udah sebelumnya Bang. Sebelumnya udah seleksi. Secara online sih seleksinya. Kita pemberkasan dulu, kemudian membuat kayak video tentang ceramah kita gitu kan. Nah, kemudian kita kirim gitu kan. Nah, dari panitia pusat kemudian diseleksi. Alhamdulillah terpilih 8 orang dari Bengkulu gitu loh.
Untuk ke Jakarta pelatihan. Berapa hari pelatihannya? Pelatihan kemarin kurang lebih berapa hari ya? 12 hari kurang lebih. 2 minggu ya kurang lebih. 5 harinya itu selama 5 hari di Jakarta. Kemudian sekitaran 7 hari atau 8 harinya di pondok-pondok gitu bang. Pondok-pondok kayak kita magang lah istilahnya gitu kan. Ya? Jadi materi-materi yang kita dapatkan di Jakarta diimplementasikan di pondok-pondok itu. Gitu. Luar biasa. Kemarin kelompok kami dapat nih pondok Al-Hikamus Salafiyah di Purwakarta bang, Jawa Barat. Jadi yang 8 itu yang dari Bengkulu itu satu grup apa disebar? Bisa bang. Oh dia bisa. Kemarin berarti nggak ada orang Bengkulu waktu ke pondok pesantren? Nggak ada. Teman yang kebetulan saya sendiri ya berarti gabung sama dai yang lain ya. Gitu, bang. Oh iya luar biasa. Beberapa kelompok gitu kan. Kelompok. Bagaimana ini membawa nilai pulang dari pelatihan itu jadi tambah pede, jadi tambah tahu memposisikan diri atau seperti apa hasilnya? Tentu setiap kegiatan yang baik-baik gitu bang kan. Memang pasti adalah nilai dan kesan, nah, terutama tentang mengemas gitu kan, mengemas ceramah, mengemas istilahnya itu materi gitu kan. Alhamdulillah dapat materinya gitu loh. Jadi materinya bukan tentang ceramah-ceramah aja, tentang bagaimana cara editingnya juga ada itu bang. Jadi lebih kepada menjadi seorang dai ya. Dan juga ada juga pelatihan kayak kemandirian ekonomi gitu bang. Jadi seorang dai itu bukan hanya bisa ceramah aja, tapi juga bisa berekonomi gitu. Ada usaha ini, ada usaha itu. Gitu. Karena di pondok itu juga kami selain mengimplementasikan apa yang kami pelajari kemarin, juga di pondok itu kan ada usaha bang. Ada usaha itik kan, bebek kan, ada usaha ikan lele, ada usaha ayam betelur gitu kan. Jadi kami kemarin di sana mandiin kambing gitu. Berarti ini harapan daripada program ini juga membuat berharap ya dai itu memiliki kemandirian ekonomi. Wow, bahasa sekali nih. Nih teman-teman, ini 1 tahun sekali atau gimana nih program ini? Iya bang, katanya 1 tahun sekali. Gitu. Berarti informasinya dipantengin di mana nih? Instagram? Di Instagram Kemenak RI atau enggak Subdit Dakwah. Jadi ini apa informasi dari Bang Polem nih bagi teman-teman yang berkecimpung, yang ingin berkecimpung atau fokus di dunia daiyah, ini pantengin Instagramnya Kemenang RI, ada program yang seperti yang disampaikan oleh Bang Polem. Pembukaannya tuh kalau kami kemarin kan sekitaran bulan Juli sama Agustus tuh bang kegiatannya kan. Juli Agustus berarti pada Idul Adha ini ya? Ya kurang lebih. Luar biasa sekali. Menghadirkan pengalaman yang berbeda untuk kemudian jadi pribadi atau bahkan dai yang luar biasa ini. Kemudian Bang Polem, bagaimana Bang Polem menanggapi perbedaan sudut pandang? Baik kadangkala ini kan terjadi di kolom komentar ini. Jadi kan kita sebagai dai muda tadi katanya bermain dunia digital juga berdakwah di dunia digital. Kemudian di kolom komentar ini kan kadangkala ustadznya itu lucu, jenaka. Ada yang lebih lucu lagi kolom komentar. Nah, jadi ini apa dinamika kolom komentar ini gimana Bang Polem menanggapi? Ini kadang pro, kadang-kadang kontra, seperti apa? Tentu Bang, segala aspek itu ketika kita tampak, apalagi terpublish itu kan pasti ada dari sudut pandang, ada yang baik dan nggak baik gitu loh. Kayak kita kan juga orang-orang kan masing-masing punya background tersendiri, punya keyakinan tersendiri dan sebagainya, gitu. Terserah dia organisasi masyarakatnya apa gitu kan. Tapi terkadang misal ada satu video yang dari aliran ini, ustadznya gini gitu loh. Kemudian yang lain kan menyerang gitu bang kan, dan yang mengcounter attack-nya ya pengikut yang ustadz itu misalnya gitu kan. Jadi saling serang di kolom komentar gitu kan. Padahal sebetulnya hal itu selagi bukan istilahnya itu berbau kesyirikan, selagi itu bukan hal yang memang ibaratkan itu secara sosial, syariah dan sosial juga bukan hal yang sangat-sangat melenceng. Kenapa kita harus bertengkar gitu? Mungkin memang cara dakwahnya seperti itu. Maka kita harus pahami gitu bang kan. Dan kalaupun kita tidak ingin seperti itu, tidak usah kita menghujat gitu kan. Dan menganggap bahwasanya itu salah. Yang betul tuh dakwah terus gini. Nggak boleh gitu bang kan. Ya kadangkala ya memang mereka yang kolom komentar yang negatif ini kadangkala berdalih terkait dengan yang hak ya kita harus sampaikan, yang batil ya kemudian kita harus sampaikan juga. Jadi mereka ya
langsung aja nyerang di kolom komentar. Padahal sebetulnya setiap orang kan punya pegangan, setiap orang kan punya dalil bang kan, ibaratkan tuh punya keyakinan yang berbeda-beda gitu kan, dari ulama yang mereka pandang berbeda-beda gitu loh. Jadi sebetulnya apalagi kita sebagai orang-orang digital lah kan, kita lihat gitu kan. Nah, intinya ketika ada suatu hal yang rame gitu loh, kita jangan langsung mengikut-ikutan kayak taklid buta bang kan, ikut-ikutan tanpa pengetahuan gitu kan. Tapi kita cari dulu bagaimana tuh sumbernya, kemudian bagaimana kronologinya dan sebagainya gitu. Karena banyak. Apalagi sekarang pakai AI bang kan, mudah digoreng-goreng gitu kan. Ya betul sekali, ini bahaya sekali ini bagi teman-teman yang tidak memilah-milih ya konten ya. Jangan-jangan terserang AI ya. Mungkin bisa juga adab kita berkomentar ya, lebih kepada itu betul. Kalau memang ada yang ingin disampaikan ya mungkin jangan terlalu vulgar ya, mungkin bisa DM ya. Oh sepertinya tabayun lah mungkin ya bahasanya. Jadi itu ya nasihat dari Bang Polem bahwa kita harus hati-hati juga dalam mengelola media sosial ini gitu. Apalagi di zaman AI ini ngeri-ngeri sedap. Kayak kita gini bahkan di foto berdua kita bilang sama AI misalnya, tolong berdua jadikan kami berkelahi. Iya. Itu AI ya. Ini sebenarnya paparan ini menyerang ibu-ibu ini. Ibu-ibu ya, bapak-bapak artinya yang generasi-generasi di bawah milenial itu kayaknya. Dia terlalu cepat percaya. Ini mertua saya ini kadang kirim TikTok, kirim mana-mana. Dia bilang, "Ini ada bencana ini." Nah, ternyata editan dari AI. Jadi intinya benang merahnya adalah dalam berdakwah kita harus memanfaatkan media sosial, tapi juga kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial tadi. Selanjutnya Bang Polem, kira-kira ini nasihat ini di tengah-tengah ini ada nasihat juga nih untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia dai. Mereka ini ada hasrat pengen terjun, tapi takut dihakimi oleh persepsi negatif dari luar. Tentu kita harus paham dulu konsepnya bang kan, bahwasanya dakwah itu kan mengajak bang kan, mengajak apa? Mengajak berkebaikan kan, amar ma'ruf nahi mungkar lah istilahnya kan, mengajak berkebaikan, mencegah kepada kemungkaran gitu bang kan. Dan dakwah itu sejatinya bukan hanya tugas para dai saja, bukan hanya tugas para ustadz saja, bukan tugas para ulama saja gitu kan. Siapapun dia kan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari kalau satu ayat kan, dan enggak ditujukan kepada para alim ulama, enggak ditujukan sama ustaz, sama semua kita bang, saya, abang, Poddar, teman Poddar, dan sebagainya. Dan dakwah itu bukan berarti kita harus ceramah depan kamera gitu kan, kita buat video-video, bukan itu saja. Kita bilang sama adik kita misalnya, "Dik, tolong hargai ibu, jangan melawan," gitu kan. Itu pun sejatinya ketika dia berbuat seperti itu dakwah juga bang, mengajak pada kebaikan. Ya teman-teman misalnya yang suka coba-coba, apalagi anak sekarang kan, anak suka coba-coba minum-minuman keras lah, anak masih SD masih kecil coba-coba merokok lah dan sebagainya. Itu kan kalau kita nasihati, itu kan dakwah juga. Karena nggak mungkin kayak yang saya idolakan, misalnya anak-anak di Bengkulu suka merokok, suka minuman keras. Nah, kemudian nggak mungkin kan ulama Gus Baha yang turun tangan, mereka turun tangan, udah Soman, karena itu kita nih lah yang berada di sekelilingnya. Jadi istilahnya itu dakwah itu bukan hanya tugas orang-orang alim ulama yang tadi yang disampaikan, tapi tugas kita semua bang, siapapun ya gitu. Kadang-kala pun kita nggak usah ceramah juga, mungkin itu bagian dari dakwah. Seperti mungkin ya kebiasaan kita kan, kita lewat sholat subuh di masjid terus lanang itu katanya. Besok lewat lagi sholat juga lah. Nah, padahal dia nggak ngomong apa-apa kan. Nah mungkin bisa jadi ya aktivitas kita sehari-hari ini merupakan salah satu dakwah besar ya, yang bisa mengubah mindset seseorang. Luar biasa. Nah kalau berbicara sekarang ini kan anak-anak muda ini kan pernah dengar tren apa ya, imam apa ya, transisi imam ya. Ada ya itu gimana artinya, karena saya lihat di sana ada pro dan kontra lagi kan. Betul, Bang. Tentu kan. Nah, saya aja kepikiran juga buat gitu Bang gitu. Karena beberapa hari kan saya kan alhamdulillah kan imam sering imam juga Bang, imam isya, tarawih, witir gitu kan. Sempat kepikiran juga mau buat gitu kan. Nah, kemudian ada pro kontranya gitu. Ada yang mengatakan, "Oh bagus itu, biar
algoritma di Instagram ataupun di TikTok gitu kan menampakkan hal yang baik-baik saja. Yang di sisi lainnya, oh itu ria dan sebagainya. Jadi kalau saya Bang kan memandang dari dua sudut pandang ini. Kalau kita mau ikut silahkan, nggak apa-apa. Kalaupun enggak apa-apa juga. Jadi nggak boleh kita seling menghari gitu. Karena boleh jadi kan tujuannya kan berbeda-beda Bang kan. Dan mungkin mereka yang jadi imam juga paham tentang fikih sholat, paham tentang adab menjadi imam gitu kan misalkan. Dan dia itu pun bukan hanya ikut-ikutan, memang dia ingin mendakwah gitu loh. Bahwasanya tugas imam itu bukan hanya orang tua loh, anak muda sekarang juga bisa gitu lah gitu. Tapi harus paham ilmunya gitu loh. Memang harus serba hati-hati ya. Artinya betul, memang kita awalnya memang niatnya bagus ya. Tapi ya namanya juga ini kan dunia anak muda. Artinya kalaupun ingin benar ikut tren itu, kita harus siap menjaga diri kita dari hal-hal yang kemudian akan jangan sampai riak banget. Itu. Oh ini aku keren nih, pemuda nih. Nggak boleh gitu kan. Luar biasa sekali ya. Jadi udah bikin trennya belum? Jadi gara-gara ada video pro kontra jadi nanti aja lah. Nggak juga sih Bang, karena saya kan orangnya memang kalau tentang media sosial itu kan nggak suka ikutan gitu Bang. Jadi FOMO saya coba nggak terlalu FOMO gitu Bang. Gitu. Kayak saya lihat dulu gitu kan, saya lihat dulu gitu. Ya mudah-mudahan apapun niat mereka di media sosial yang anak-anak muda ini minimal dia memberikan hal positif ya. Betul. Ya jangan kemudian kita mengkomparasikan ini dengan hal yang negatif ya. Ini bahwa ini hal yang positif. Oh udah jadi imam aja udah luar biasa. Memang harus ada perbaikan terkait itu mungkin adabnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hatinya tulus. Nah selanjutnya ketakutan terbesar seorang dai muda tadi. Yang salah satunya tadi bahaya ya dengan ria, kemudian ketenaran, popularitas dan lain. Selain itu apa? Ya tentu Bang. Kalau kita berceramah dai kan, saya juga sering curhat kan sama teman gitu kan. Terkadang memang betul kita ini kan memang tugasnya dakwah Bang. Siapapun dia kita dakwah. Gitu. Tapi terkadang mungkin memang kami juga para dai kan manusia biasa Bang. Kan? Dia luput yang namanya khilaf dan dosa gitu. Terkadang apa yang kita sampaikan juga belum maksimal untuk kita laksanakan gitu loh. Tapi kita sebagai manusia semaksimal mungkin selaras dengan apa yang kita ucapkan dan perbuatan kita Bang. Kalaupun ada pun yang ada kurang-kurangnya, itulah makhluk manusia biasa Bang kan gitu lah. Jadi itu sih ketakutan terbesar gitu terkadang kita menyampaikan misalnya kita harus senantiasa sholat 5 waktu misalnya kan. Bersedekah. Terkadang juga kami seorang dai juga Bang agak kayak malas tuh Bang kan. Sholat 5 waktunya? Kayak malas itu. Tapi tetap dilaksanakan. Oh malas. Saya pikir tadi kaget. Enggak. Bukan malas meninggalkan sholat. Enggak. Bahkan itu ketika misalnya futur ya? Kayak misalnya lagi ada kegiatan nih kan. Udah azan. Sebetulnya kegiatan itu bisa juga kita anuin lagi. Kita dengan malasnya ya kita selesaiin dulu lah gitu. Baru kita sholat gitu kan. Padahal sejatinya ketika memang jamnya udah masuk, ketika memang itu bukan majelis ilmu, kita tinggalkan itu. Kecuali ke majelis ilmu kan nggak apa-apa untuk kita laksanakan dulu selesai majelis ilmunya baru kita langsung sholat ya. Sekarang di situ sih Bang, itunya apa tuh rasa-rasanya. Gitu. Mudah-mudahan ya rasa-rasa yang itu tadi ya bisa diperbaiki secara perlahan ya, karena masih muda, mengontrol emosi dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan tetap berpegang kuat pada pegangannya ya. Bahwa yang mana yang hak-hak, mana batil-batil, yang boleh ditunda dengan syariat, yang mana yang tidak boleh ditunda sesuai syariat. Luar biasa sekali. Selanjutnya ketika jadi dai, ini kan dari kecil ya. Kemudian SMA, kemudian kuliah. Ini circle-nya ini gimana membentuknya supaya aktivitas dai yang senang ini tetap terjaga. Ya, kalau saya Bang tipenya orangnya memang ekstrovert ya. Saya juga orang yang jenaka. Barangkali orang-orang yang kenal saya mungkin pertama lihat Bang kan. Saya ketika saya kuliah, ketika saya dimanapun, awal masuk sekolah dan sebagainya. Orang-orang melihat saya, Masya Allah ini orangnya ini, misalnya orang yang alim lah orang ini Bang kan. Tapi barang udah kenal tuh ya Allah orangnya ibaratkan tuh suka humoris suka loncat ibaratnya namanya manusia gitu Bang kan. Kesan pertama gitu kan ketika udah kenal kan ternyata orangnya enak loh. Saya kalau orang pertama kenal saya Bang kayak orang sombong gitu kan. Kayak orang sombong kan juga sifat saya gitu Bang. Kita nggak terlalu nggak bisa kayak hey bagaimana
terlalu welcome gitu nggak bisa ya. Bang, tapi kalau udah kenal, ya nggak apa-apa. Kalau udah kenal kayak, kamu, itulah, gitu, keren bro, bayar utang bro. Ya, jadi apa namanya tadi ekstrovert ya bahasanya. Kemudian ya berarti waktu SMA kuliah di lingkungan orang yang suka ceramah juga, sehingga masih terbentuk semangatnya. Tentu bang, lingkungan yang kita kan harus milih-milih juga kan lingkungan kan. Tapi bukan berarti saya nggak berteman dengan teman-teman saya yang ngadu ayam. Ada juga teman saya yang ngadu ayam. Oh, saya tahu orang itu. Ada teman saya yang ngadu ayam. Ada teman saya yang suka minum-minuman juga ada bang. Oh, itu nggak tahu saya. Nah, tahu ya. Kalau yang ngadu ayam tahu bang. Saya kan? tahu tuh, ada pangkalnya nggak itu. Pokoknya ada. Nanti saya bilang harus nonton video ini. Lagi kerja dia. Jadi tetap kita ini juga kan, tetap kita nasihatin juga dan sebagainya. Nah tentu yang tadi teman yang memang satu frekuensi dan satu pekerjaan juga kayak gitu ya, tetap pasti ada. Ya berarti pada saat kuliah memang lebih prioritas kepada mereka yang mensupport energi kita ya di dakwah ini ya. Jadi kalaupun ada yang kurang kayak ngabisin waktu main game atau mungkin nonton yang nggak itu kayaknya enggak ya. Saya orangnya bang nggak pernah, bahkan dulu pernah main game kan, bahkan tuh waktu masih SD kan, saya main PS kan. Tapi kalau main game di HP kayak apa? Free Fire apa segala macam tuh. Iya apa? Saya juga nggak main. Free Fire. Iya. Apa? Ini Point Blank ya apa ya? Point Blank. Mobile Legend gitu-gitu. Saya nggak pernah bang. Sekalipun saya nggak pernah. Sama saya juga. Saya bukan nggak tertarik gitu nggak manis gitu. Ya karena seperti video podcast sebelumnya kita sih kalau ngomong game itu menyarankan kalau memang mau fokus jadi profesional gamer. Ya udah nggak usah kuliah atau bahkan kuliah yang tentang game aja karena buang-buang waktu kan, nggak jadi profesional tapi waktu terbuang kan. Kalau memang mau jadi gamer sejati ya udah memang fokus aja kan. Boleh main game tapi di waktu-waktu yang memang tertentu bang. Jangan sampai inilah. Kalau kita kan terlena bang orang main game, coba lah sekali 2 kali. Ternyata adiktif Kecanduan. Bahaya sekali kecanduan karena kata Ustadz beberapa ulama menyampaikan memang frekuensi game ini dengan frekuensi baca Quran ini tidak selaras. Kalau orang suka game jarang baca Quran. Kalau orang baca Quran dia kecenderungan tuh nggak mau ngabisin waktunya main game. Wow, luar biasa sekali apa yang disampaikan Bang Polem. Kemudian selanjutnya bagaimana kita memberi pandangan kepada tadi ya kalau bicara game tadi untuk mereka yang saat ini menghabiskan waktu bermain game untuk menggantikan dengan aktivitas yang lebih positif karena tadi game kan ala kadarnya aja. Memang sekarang bang kalau laki-laki kebanyakan tapi nggak menutup kemungkinan perempuan bang ya. Banyak laki-laki tuh suka menghabiskan waktunya dengan game. Bahkan mungkin jam 11 malam lewat, jam 12 malam lewat, jam 1 pagi lewat, jam 2 pagi lewat, sampai jam 3 pagi lewat. Sekarang ngantuk bang jam 3 pagi. Akhirnya subuhnya lewat. Bangun entah jam berapa. Akhirnya kuliahnya terganggu ataupun dia kerja terganggu. Orang masuk kerja kuliah jam 7 misalnya. Maka dia bangun jam 9 atau bangun jam 10 atau bangun udah zuhur. Nah itu bang. Satu tentang game. Yang kedua, kebanyakan wanita-wanita sekarang bahkan gen Z sekarang suka nonton drakor atau dracin, ya kan kita kan boleh-boleh saja sebetulnya nonton seperti itu, tapi jangan sampai mengganggu waktu tidur, jangan sampai menghabiskan waktu semalam suntuk dengan nonton drakor tersebut itu. Jadi ibaratkan tuh waktunya juga terposesinya. Satu yang main game, satu lagi drakor. Itu pas pasangannya bang. Selagi-laginya juga game, wanitanya suka drakor. Kalau nyatu ya maksudnya asar bangun ya. Jadi tadi kalau nasihat dari Bang Polem ya lebih kepada menyesuaikan waktu ya. Kalau memang ini ternyata kemudian susah untuk dilepaskan, mungkin secara perlahan lepaskan. Ya. Karena ketika orang disuruh berhenti mendadak itu dia kan susah. Bahaya kan. Sama kayak orang berbicara terkait sesuatu yang adiktif tadi ya, ya misalnya game, rokok atau bahkan zat-zat terlarang segala macam itu kan susah untuk melepasnya. Butuh ada niat yang luar biasa dari dalam hati. Ya mudah-mudahan podcast ini memberikan insight lah bahwa kita harus mengubah itu secara perlahan ya. Mudah-mudahan ya. Bismillah kita pasang niat lah bahasanya. Kemudian selanjutnya
Kalau berbicara dai muda, apakah Bang Polem harus terlihat 24 jam terlihat soleh? Atau seperti apa ini kalau bahasanya? Karena ekspektasi orang kan, wah ini dai muda nih, nggak boleh nih kelihatan. Gimana tuh? Enggak juga Bang. Apa-apa itu istilahnya kan kita 24 jam itu kan memang kita harus jaga image itu harus ada Bang. Betul. Setiap orang harus ada. Yeah. Memang nggak ada yang nggak ada jaga image Yeah. hidup. Tapi lagi-lagi kalau saya biasa aja Bang gitu kan. Ya ketika memang saatnya berceramah saya berceramah gitu kan. Dengan cara saya. Tapi saat saya main sama teman-teman, kumpul sama teman-teman biasa gitu. Gak mungkin kan saya assalamualaikum teman-teman. Gitu deh. Gak mungkin Bang. Konten itu kayaknya. Kayak apa ya kalau bercanda gitu sama teman-temannya biasa aja sih Bang. Ya. Mungkin lebih kepada Menyesuaikan. walaupun di luar aktivitas dai tetap menjaga syariat-syariatnya. Karena saya tuh pernah lihat ya mereka yang berdakwah kemudian ketika berolahraga itu ya auratnya terlihat. Mereka yang main bola, main futsal, kemudian pakai celana pendek di atas lutut lah ya. Jogging pakai celana pendek misalnya. Nah, misalnya seperti itu padahal aktivitasnya adalah aktivitas dakwah. Nah, ini gimana menurut? Ya, bahkan bukan gitu Bang. Bahkan lebih dari itu. Misalkan itu kan kayak penampilan Bang. Ya. Tapi bahkan juga saya ada juga kenalan Ustaz gitu kan. Dia Ustaz. Ustaz kondang gitu kan tampilan selalu ini. Tapi di luar ternyata dia suka main apa itu namanya Bang? Judi online itu apa? Oh, judol. Judi online itu apa? Yang pakai tereng. Oh, apa ya? Chip apa ya? Cheat slot. Slot. Oh, wow. Nah, itu Bang. Lebih daripada tadi ya. Sebenarnya sama yang satu buka aurat dan satu main slot ya. Kalau tampilan di luar soleh ya kan. Wah, itu bahaya sekali ya. Maka kita harus hindari lah kayak gitu Bang. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kita tidak menyampaikan siapapun lah untuk di luar situ, untuk diri kita sendiri ya. Ketika menyampaikan hal baik, seyogyanya ini adalah refleksi dari diri kita ya. Kita harus pertama kali ngerjainnya dulu. Kita nasihat tentang sabar, berarti kita harus sabar. Kita minta teman untuk sholat, kita sholat terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan inilah dasar dakwah ini bahwa sebenarnya amanat itu, nasihat itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Wow. Baik, segmen terakhir ini pertanyaannya Bang Polem. Seberapa dekat sih sebenarnya kita dengan hari akhir? Karena kalau kita berbicara sekarang anak muda itu banyak sekali mereka yang masih pacaran seolah-olah hari esok itu masih ada dan masih jauh lah. Padahal pacaran ini sesuatu yang dilarang oleh Quran. Bahkan semua ya, hadis dan lain sebagainya mungkin ya memang dilarang, tapi masih berpacaran seolah-olah aman aja lah. Nah itu gimana kira-kira? Kalau ditanya seberapa dekat kita dengan hari akhir, sangat dekat itu Bang. Kayak serikat urat nadi kita Bang. Dan banyak orang juga yang masih berpikiran bahwasanya itu dia itu masih hidup besok Bang. Padahal dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu bada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Bekerjalah untuk duniamu seolah kamu itu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah kamu itu akan mati besok pagi gitu. Jadi memang apapun hal-hal yang tentang keduniaan Bang, entah itu berpacaran kah, entah itu minuman keras kah, entah itu main judi kah, entah itu melawan orang tua kah, menghargai anak yatim dan sebagainya. Terkadang kita itu merasa bahwasanya itu hal yang biasa. Dan nantilah tobatnya ketika kita udah tua gitu Bang kan. Kebanyakan kan seperti itu pandangannya. Padahal sejati umur nggak ada yang tahu Bang kan. Umur nggak ada yang tahu. Itulah kenapa tadi dikatakan bahwasanya kita kalau bekerja untuk akhirat itu seolah kita tuh mati besok Bang kan. Karena kata Nabi umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun Bang. Kalau Abang tadi berapa? 34 kan? 34. Berarti kurang lebih 35 lah. Jangan 35 lah. Ya, kira-kira kan gitu Bang kan. Misalnya saya masih 26, misalnya 25 26. Ya, kurang lebih sekitaran 40 tahun lagi lah gitu kan. Kalau mengacu ke hadis tadi kan. Tapi kan kita nggak tahu kan. Tahun ini kita masih dengan Ramadan. Tahun depan nggak tahu. Jadi ketika kita mengerjakan yang akhir itu Bang, maka pesannya adalah kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu loh. Karena kenapa dengan sungguh-sungguh? Karena itu berpahala, dan pahalanya itu akan bermanfaat ketika kita sudah tiada gitu loh. Ibaratkan kita baca Quran. Mungkin biasalah kita baca Quran di dunia kan Bang kan. Dan kita itu akan tahu khasiatnya, akan tahu pahalanya begitu besarnya ketika kita udah meninggal gitu loh. Betul. Jadi kalau ada satu orang yang meninggal aja di dunia sekarang ini, coba kita bangkitkan, coba kita ceritakan gitu loh. Mungkin kita
siap-siap Iya, ya. siap Bang kan. Tapi nggak ada ya. Banyak juga yang mati suri gitu Bang kan. Iya. Mati suri kemudian diceritakan pengalaman dia di akhirat gitu dan sebagainya. Maka ketika hal tersebut kita masih diberi kesempatan hal yang dunia, maksimalkan dengan semaksimal mungkin gitu. Karena kita nggak tahu kapan bisa lagi melaksanakannya gitu. Begitupun dengan hal yang keduniawian tadi, dengan terlena dunia tadi. Jangan sampai kita terlalu terlena, ya kan? Besok masih ada, dan menunggu apa taubat nanti saja gitu. Ketika sudah tua baru taubat. Kita berlomba-lomba dengan maut sebenarnya mana duluan ya, antara maut atau taubat. Ya, kita harapkan memang taubat duluan ya. Jadi saya tuh teringat sebuah analogi yang luar biasa juga yang saya pernah dengar dari ulama juga, bahwa ada seorang ibu mengandung, kemudian di dalam kandungannya itu ada bayi yang secara perlahan itu keluar tangannya, kemudian bayi itu bertanya, untuk apa tangan ini? Saya kan di dalam sini aja. Kemudian keluar kaki, untuk apa kaki saya di dalam ini nggak kemana-mana, mata dan seterusnya organ-organ yang lain. Kemudian bayi tersebut keluar, tumbuh besar. Kemudian bayi ini mengingat kembali pertanyaan yang diajukan ketika di alam rahim tadi kan, bahwa untuk apa mata, kaki dan seterusnya. Ternyata jawabannya ketika dia di dunia dia tahu bahwa tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat. Seperti inilah kehidupan kita di dunia. Kita bertanya, apa gunanya untuk sholat? Apa gunanya sedekah? Apa gunanya berbuat baik? Itu ketika dunia. Jawabannya nanti ketika di akhirat. Nah, analogi yang ini yang luar biasa sekali yang saya saya terngiang-ngiang hingga hari ini. Nggak bisa jawabnya sekarang. Nanti jawabnya. Bayi tadi nggak bisa terima jawaban ketika di sana karena tidak masuk akal, seolah-olah memang di dalam perut kan, untuk kemana kaki ini? Nah, ketika di dunia dia dapat jawabannya. Kita hidup, kemudian nanti di akhirat kita dapat jawabannya. Wow. Dan setiap segala sesuatu itu pasti ada balasannya Bang. Betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kebaikan akan Allah balasan. Sebesar sedikit apapun dan sebesar apapun keburukan pasti akan ada balasannya. Betul sekali. Adil, bahasa sederhana ya. Allah itu Maha adil. Apapun yang kita lakukan, bahkan apapun yang kita terima dari perlakuan orang lain pun, Allah Maha adil. Akan ada ganjaran, yaitu pahala ataupun dosa. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dihadirkan lingkungan-lingkungan yang positif, menjaga keimanan kita supaya iman kita dari yang sekarang bahkan bertambah. Dari awal yang kita baca Al-Quran selembar bisa 2 lembar dan seterusnya. Dan di khususnya bulan Ramadan ini, saya berdoa Bang Bolem, mudah-mudahan saya secara pribadi itu semakin didekatkan dengan Quran. Karena saya baru 2 hari yang belakang itu cerita sedikit berkunjung ke saudara saya yang sakit di rumah sakit. Kemudian anaknya bilang, Umi katanya dia ini nggak ada temennya di ICU. Dia ngadep ke atas saja. Tapi saya ingat bahwa uminya itu dekat dengan Quran. Berarti ketika dia menghadap ke atas, menurut saya dia sedang berdialog dengan Quran. Artinya bayangkan ketika kita tidak hafal Quran, tidak mesti sepenuhnya. Artinya ada ayat-ayat yang kita hafal. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, siapa teman kita? Saudara keluarga nggak ada di luar semua. Kita sendiri menghadap ke atas. Kecuali Al-Quran. Nah, jadi luar biasa. Saya secara pribadi terketuk hati saya pada saat itu untuk benar-benar mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Quran, karena kita nanti tidak ada lain teman kita kecuali Al-Quran. Ya, di alam barzakh kan, berganti di alam kubur, gelap gulita. Kalau kita laki-laki meninggal, ada orang yang tampan yang mendampingi kita. Kalau wanita yang meninggal, ada wanita yang cantik jelita mendampingi kita. Siapa itu? Ya itu Quran itu. Quran yang kita baca. Wow, luar biasa. Masya Allah, ini merinding saya kalau bicara dengan Quran. Apalagi di bulan Ramadan ya. Waktu di mana turunnya Al-Quran membuat siapapun yang dekat Quran menjadi mulia dan menjadi teristimewa. Luar biasa. Terakhir, Bang Bolem, apa visi jangka panjang untuk Bang Bolem sebagai dai muda? Ya, kalau visi jangka panjang ya, itu Bang kan kita memang hijrah itu mudah, yang susah itu istiqomah gitu kan, bahasanya ya. Memang ya ketika memang setiap generasi kan Bang, memang ada yang misalnya ahli di bidang biologi misalnya, ahli di bidang batu bara misalnya. Ahli di bidang kesehatan misalnya. Ada orang ahli di bidang agama, entah itu ahli qiraat kah, entah itu ahli qori kah, entah itu ahli di bidang tafsir kah, ahli dalam berdakwah menyampaikan lah, ahli bidang kitab kuning kah, nahwu sharf dan sebagainya. Semua orang punya ahli di bidang masing-masing.
mungkin Allah kasih kelebihan, ya saya bisa menyampaikan. Dan barangkali tentu visinya jangka panjang adalah saya akan memaksimalkan apa kelebihan yang Allah berikan gitu loh. Ya saya bisa menyampaikan dengan jelas, saya bisa mengajak orang lain. Ya tentu saya akan memanfaatkan terus gitu kan. Sambil tentu mencari ilmu yang lainnya juga untuk mengcover, untuk mengupgrade diri gitu. Jadi tentu visi jangka panjangnya lah istiqomah, untuk berdakwah, mengajak orang lain sampai akhir menutup mata. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi jangka panjangnya tetap ingin menjadi dai yang luar biasa, yang menimbulkan manfaat seluas-luasnya. Karena sebaik-baiknya manusia memang manusia yang bermanfaat. Masya Allah, luar biasa sekali. Tutup dengan satu nasihat dari Bang Polem dalam bahasa Aceh nih. Saya kalau saya kan memang kan saya sekolah semua orang Aceh kan mau bahasa Aceh gitu. Tapi saya kemarin pernah juga acara kelas bahasa kan di RBTV gitu kan. Nah, itu pakai bahasa Aceh juga itu tentang kelas bahasa Aceh gitu kan. Mempelajari gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya dipakai kemarin bingung kalau menyampaikan. Nah, tapi saya coba. Boleh. Nasihat bahasa Aceh ya. Iya, betul. Ya. Rekan-rekan Bandung. Nah, yang translate di bawah nih. Ya, nanti kita tulis translate-nya. Teman-teman semua gitu. Rekan-rekan Bandung. Gedanya hudipnya singkat. Kita ini hidup singkat itu ya. Maka gedanya harus memanfaatkan waktu dengan segot-got je. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Hana yang menjamin, nggak ada yang menjamin bahwa saja gedanya udah untuk esok. Hana menjamin, nggak ada yang menjamin kita hidup untuk esok hari. Maka selagi Allah neberi gedanya udip, selagi Allah memberi kita hidup, maka gedanya harus maksimalkan dengan maksimal Tentu dalam kebaikan, dalam hal-hal yang God. Tentu dalam hal yang kebaikan, hal-hal yang baik-baik saja gitulah. Luar biasa sekali. Terima kasih Muhammad Polem dari Aceh. Polem. Bukan poni lempar. Poni lempar. Terima kasih Bang Polem. Alhamdulillah, insyaallah jazakallah khair. Mudah-mudahan yang menonton tercerahkan minimal ini untuk diri kita sendiri yang berbicara ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih teman-teman yang setia menonton Poddar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang, bisa menghadirkan teman-teman yang luar biasa keren seperti Bang Polem. Ataupun di luar sana ada teman-teman yang ingin merekomendasikan dirinya atau teman-teman yang lain yang ingin kita undang sini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.